صلى الله عليه وسلم بيد القبول وحبيبي وشيخي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على من شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Marilah kita sama-sama memperbaharui niat yang tidak di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-ma'taqi bi hadhihi masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya beritikad di dalam masjid sunnatan sallallahu ta'ala. I'lam anna natlubu fi yaumi Asyura. Ketahuilah olehmu wahai sekalian saudaraku, beberapa anjuran yang dikerjakan di hari Asyura. Iya al-lailati, yang pertama kita disusahkan menghidupkan malamnya. Jadi hari Asyura tanggal 10 Muharram. Cuma tahun ini kita ada perbedaan. Ada langsa Senin, ada Ahad. Nah, jadi Asyuranya pun itu kan Selasa awal Rabu lagi. Nah, jadi mau kita mau bagi nama selebaran pemerintah itu 1 Muharramnya hari Senin, artinya hari Asyuranya hari Rabu yang akan datang. Ya kan? Bahwa bi'allahu mahatta alaihi sa'id. Jadi bulan hari Asyura itu adalah hari yang agung. Mahasa alaihi sa'id dianjurkan di dalam agama kita imamiyah ila ibadah rabbaniyah, yaitu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wujudatul ihsaniyah dan kemuliaan Allah taala wala sima bi qiraatil Qur'anil Karim. Jadi disusahkan ulama itu memperbanyak membaca Al-Quran, awsamahi atau mendengarkannya. Jadi karena Allah membaca Quran, mendengarkan Quran ini pahalanya. Wa bima warada min al-hadiyah wa segala yaitu ulang membaca wirid-wirid dan doa-doa yang dianjurkan dibaca di malam Asyura itu. Jadi di dalam kitab Taujihatul Majalis Sumya Asyura li'anna Allah akrama biha jama'ati minal anbiya. Kenapa jadi dinamakan hari Asyura? Karena Allah memuliakan akan jamaah, artinya nabi-nabi yang terdahulu minal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Istafahu Adam wa rafa'a Iblis yawma Asyura, yaitu yang pertama Allah memilih akan manusia pertama, yaitu adalah Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Namun di dalam kitab Nihayatul Zain itu disebutkan bahwasanya khalaqa biha Adam wa dakhala al-jannah wa tubu alaihi fi yawma Asyura. Allah menciptakan Adam, memasukkan Adam ke surga, dan Allah menerima taubat Nabi Adam itu di hari Asyura. Jadi Allah menciptakan Adam. Jadi dalam riwayat Nabi Adam itu sisi diciptakan dari tanah, ya kan? Nah, kita kasih salah riwayat sendiri yang berhubungan dengan hari Asyura. Jadi Nabi Adam ini diciptakan dari tanah. Jadi setelah beliau diciptakan disuruh sujud. Jadi nama malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Maka sampai ke sujud siapa? Yaitu adalah iblis. Karena jadi iblis masih sahabat aku pada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Masih sahabat aku. Makanya orang merasa pada orang itu iblis.
Ya kan sifatnya ada mau kalah berasa cita. Jadi iblis ada apa disuruh sujud lawan Nabi Adam masih kata-kata iblis. Lalu iblis dikeluarkan dari surga. Jadi asalnya iblis itu diam di surga sebelum Nabi Adam. Sampai dalam riwayat iblis itu sebelum dikeluarkan dari surga alim pada malaikat. Ya Allah, alim pada malaikat. Artinya orang alim itu bisa jadi sombong, ya kan? Jadi alim pada malaikat ngarannya aja jil dalam kitab ini. Sebelum iblis itu dikeluarkan dari surga, ngarannya aja jil. Karena durhaka, ada mau menurut perintah Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam, karena sombong iblis, lalu dikeluarkan dari surga. Lalu iblis tidak lagi mengarang aja-aja, tapi iblis laknatullah alaihi, dilaknat Allah dari sombongnya. Nah, jadi waktu itu kisahnya nggak terlalu ringkas saja. Kalau baca masih kita panggil kita bentuk kita ambil yang berkasual. Jadi Nabi Adam masuk ke dalam surga menggantikan iblis. Jadi orang iblis ini tiba dikeluarkan di surga dendam orang ini orang langsung ini tidak apa-apa dendam. Jadi sampai apa itu supaya Adam dan Hawa ini keluar. Jadi dalam riwayat Nabi Adam sebelum sisir itu masuk ke surga. Jadi di dalam surga itu Nabi Adam seorang. Jadi waktu itu Nabi Adam keliling surga sambil menikmati surga dan dia bilang, ya Allah, apa ya? Apakah hendak ada sampai ke hatinya? Ya kalau kita telah hendak bisa langsung ada di hadapan bisa. Jadi apa ke hatinya di hadapan Allah Taala. Jadi waktu itu Nabi Adam duduk di sebuah pohon. Duduk Nabi Adam di surga itu duduk di sebuah pohon. Jadi waktu itu Nabi Adam melihat kijang, binatang kijang surga. Jadi kijang itu begayaan kawan-kawannya. Jadi kijangnya kan nombor indah begayaan. Lalu dia Nabi Adam dalam hati raginya, ini kijangnya ada kawan. Seandainya aku ada kawan di surga ini lagi, Nabi Adam. Nah, karena Nabi Adam ada gerak hati hendak misi kawan, diadakanlah sisi Hawa. Jadi dari sisi Hawa itu diadakan dari tulang rusuk sebelah kiri sebelah kiri tulang rusuk Nabi Adam dijadikan sisi Hawa. Jadi istrinya Nabi Adam alaihi wassalam yaitu sisi Hawa. Nah, jadi waktu itu berdiam di surga Nabi Adam ini semua kenikmatan surga dipersilahkan dinikmati. Cuma kecuali satu yang kada dimuliakan. Kada boleh dimakan dan kada boleh diparah pohon itu. Namanya sajarah tertentu. Jadi ini sajarah tertentu ini diambil buah unik. Cuma di dalam kitab Badai Usul ini namanya sajarah tertentu. Jadi biar dilarang memakan buah ini. Nabi Adam dan Siti Hawa jangankan memakan berharapnya dari iblis saja. Nah, jadi waktu itu iblis ini kan ada dendam dan Nabi Adam dendam. Lalu kayak apa caranya supaya Nabi Adam dan Siti Hawa ini keluar dari surga itu selama lamanya? Nah, dia suka dendam dengan kayak itu supaya pulang sakit jiwa kayaknya segala cara dilakukan. Jadi dia waktu itu iblis ini karena surga itu dijaga kalau mereka ribuan, mereka dijaga. Jadi iblis itu mau masuk, lalu dicari cara bagaimana supaya iblis itu mau masuk ke dalam surga tadi. Lalu iblis ini berbuat di ular, misalnya. Makanya ular berbulu dia tidak bisa dibuat di iblis bisa.
Jadi membuat bingung ular itu. Nah, ini hikayatnya, kisah asal muasalnya. Jadi waktu itu ular masuk lalu berlindung di pohon di pohon sejajar lama tadi. Jadi waktu itu dia Siti Hawa, kisahnya Siti Hawa berjalan-jalan di dalam surga. Jadi kisahnya pula makanya begini menunjukkan jalan. Sekalinya pedatuannya yang jalan jiwa Siti Hawa ada beranai ya kan. Jadi Siti Hawa berjalan keliling jalan dalam surga. Sekalinya berjalan lawan ular tadi yang berlindung di pohon sajadah tadi. Ujar ular tadi adalah ujar iblis yang di dalam ular tadi, di mulut ular tadi. Ya pada kita telah oh Siti Hawa singgah dulu ada anak sampaikan yang ujar Siti Hawa apa aku ada beli bukan pohon ini. Nah ujar yang ular tadi, ujar iblis tadi, aku hendak menyampaikan sesuatu bahwasanya kenapa jadi Allah melarang memakan buah ini, karena ini adalah dari iblis buah keabadian. Bila kita memakan buah ini kita berlawasan dalam surga. Wah, dibalikannya apa? Tapi dari memakan buah itu dikeluarkan di surga. Tapi dari iblis tadi itu kita berlawasan dalam surga. Jika bilanya hendak kayak iblis juga dikeluarkan dalam surga, nah kita harus memakan. Makanya kita makan buah ini supaya kita berlawasan dalam surga. Di Siti Hawa ujung juga dia Allah berlawasan dalam surga. Karena di surga ini nyaman betul. Lalu dia iblis juga semua nikmat surga kan sudah merasakan, buah-buahan di surga kan sudah merasakan, semua merasakan dan tinggal buah ini lagi mereka merasakan. Ujian iblis itu merasakan buah yang paling nyaman di antara buah-buah yang lain. Jadi dia penasaran Siti Hawa lalu dikutik buah tadi. Nah makanya demikiannya mudah tergoda dengan rayuan iblis ya Allah. Nah, dikutik buah tadi dimakan oleh Siti Hawa. Ahalla minal asal wa afdal minal abad. Jadi dia buahnya tadi rasanya lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu rasanya. Nah ini asalnya adalah tahu apa ya? Buahnya itu ada tanam bagaimana? Ini jangan tanam buah berdiri. Jadi dia lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Nah, buahnya tadi dasar nyaman buahnya. Makan sebiji Siti Hawa. Hendak pulang. Nah, di situ kebijian satu, dua, tiga. Makanya sifat kebijian dia lah ya Allah. Ini sekali ini kisahnya asal penciptaan adalah asal muasalnya. Makan dua biji. Wadokala. Wa yadkhuluna Adam. Lalu Nabi Adam masuk. Jika kita tahu datang Nabi Adam. Jika kita tahu mungkin siapa langsung Nabi Adam. Oh ini kok. Oh yang. Oh yang. Kenapa jadi kamu makan buah berdiri? Maka kita dilarang jangankan memakan kita boleh. Kenapa jadi kamu makan yang? Lalu ujar Siti Hawa apa? Adam belum abangnya. Ada dulu yang naik, oh ini begini. Namun mulanya sahih saja ada terjadi sahih. Bisa benar merayu begini sekalinya datangnya harus merayu Siti Hawa misalnya. Ada dulu dari Siti Hawa ulun hendak menyampaikan sesuatu lawan dia. Ulun tidak dapat kabar dari ularnya. Ujar ular ini bahaya yang lain. Ularnya nama madani. Bila hendak kita ini adalah besar surga, kita makan pohon ini. Karena pohon ini kenapa jadi dilarang memakannya? Karena Allah punya hendak adalah besar dari surga supaya yang iblis itu kita dikeluarkan. Kami mulai dengan apa adalah lawan iblis tadi. Iya Nabi Adam bisa sejujurnya dan ini pun lawan abadnya orang sudah memakan dia Siti Hawa ini 2 biji dan makan. Alhamdulillah yang biasa kita ada apa-apa. Ada reaksi apa-apa adalah ulun 2 biji dan makan. Iya Nabi Adam ujung-ujungnya
Seandainya dilarang, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ini biji dan ini adalah bapak-bapak. Lalu diputik tulang yang sedikit buah tadi. Biasanya ada sebutir tulang Hawa anak bayi. Bebannya Nabi Adam ikut buah tadi. Dimakan oleh Nabi Adam bebannya serikutan sampai di sini hingga dirakukan dari Nabi Adam berubah suasana. Namun yang membaju Nabi Adam baju kebesaran timbul betiran jamaah. Siti Hawa juga berubah sudah keadaan waktu itu di surga. Jadi Nabi Adam betiran jamaah dua. Jadi Nabi Adam itu makan buah kuldi itu dengan sedikit. Makanya dia asal-asalnya laki yang itu tumbuh jagung. Siti Hawa dua biji sudah makan, makanya tumbuh tidak. Nah, kemudian dia melihat untung Siti Hawa ini ada makan 3 biji, jangan 3 biji lah ya makan. Gimana? Sebutinnya kan? Nah, itu dia asal-asalnya cuma mengutip sudah, mengutip sedikit. Cuma ada sama-sama dari ujung laki-laki memakan Siti Hawa belum sampai makan sedikit dari. Nah, ini asal-asalnya ini kejadian dia. Nah, itu ya lalu diturunkan ke dunia. Makanya pendidikan di sini juga merah. Jangan meleng-meleng lagi. Nah, cuma kan di bahasa Arab sama. Cuma kisah alam ini seadanya yang baca di sini. Jadi Nabi Adam diturunkan ke dunia. Indal guru bisamsi min yaumil Jumat. Apabila Nabi Adam ini diturunkan ke dunia, yaitu waktu sebelum maghrib. Jadi saja kata-kata saja apabila yaumil Jumat, harinya Jumat. Jadi Nabi Adam diturunkan ke dunia hari Jumat saja. Ala jabal minal jabal ini di mana Nabi Adam ini diturunkan di salah satu gunung di India. Makanya coba buka di YouTube ya. Ada gunung bakas telapak kaki Nabi Adam. Mungkin ada salah gunung Al-Qutak namanya. Buka di YouTube ada gunung di India. Ada bakas telapak kaki Nabi Adam. Di sisi Nabi Adam berada turun. Jadi Nabi Adam di India, sedangkan Hawa di mana diturunkan di Jeddah. Jeddah. Jadi Jeddah itu kan bahasa Arab adalah Jeddah. Jeddah itu artinya ini kan biasanya kita umrah pada haji kan mesti turunnya di Jeddah. Dan sampai ke ini kuburnya Siti Hawa masih ada di sana. Nah itu kisahnya lah. Jadi selama 40 tahun ya Nabi Adam ini sijil merenungi, menyesal lawan dosa sijil tadi karena memakan buah kuldi tadi. Siang malam nangis Nabi Adam hendak bertaubat lawan Allah sambil membaca doa Nabi Adam dalam Quran apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dia membaca Nabi Adam minta diterima taubatnya. Jadi sampai 40 tahun, 40 tahun bayangkan. 40 tahun mulai India itu berjalan mencari bini tadi tidak bisa. Bertamuannya di mana? Di Jabal Rahmah. Ya, namun untuk diarahkan. Makanya di gunung itu ada bukit Cinta, ya kan? Makanya banyak orang di sini namanya si Utuh, bahwa si Allah. Mudahan kayak Adam dan Hawa itu ya. Banyak tulisan-tulisan di situ. Jadi disitulah pertemuan Nabi Adam lawan Siti Hawa. Nah, jadi 40 tahun hanya diampuni dosa si Adam. Apabila tepatnya diampuni dosa si Adam dari taubatnya diterima 10 Muharram hari Asyura. Nah, jadi Nabi Adam di situ bertamuan, ini lalu Nabi Adam dan Siti Hawa pertama kali datang haid. Jadi datang haid itu dia gara-garanya ya tadi dia tahu dua kuldi dari
wabtaliku bil haid, ya kan? Jadi pembinaan pertama kali itu tentang haid karena apa? Karena kemakan buah tadi. Jadi getahnya itu jadi darah kotor asalnya. Lalu Siti Hawa aulada Adam yaqul apa yuqalu, dan ulang Nabi Adam itu ketika Nabi Adam Siti Hawa berkata, jadi dia sampai di dalam riwayat Nabi Adam ini Siti Hawa ini kegiatan sebanyak 48 kali mulai. Bila kegiatan isinya ambar dalam yang lebihnya ambar berapa ini? Berapa lagi yang lebihnya itu? Orang tenang. Makanya kisahnya kan Qabil lawan Ikrimah, Habil lawan Muda. Jadi bilanya lahir masih ambar. Jadi 48 kali lahir sekalinya Nabi isinya sebutnya itu Nabi Sis. Jadi Nabi Sis kan penggantian Nabi Adam. Jadi bagi Nabi Adam kan Nabi itu Rasul itu ganti Nabi Sis, anaknya Nabi Adam. Nabi dalam arus seorang aja sedangkan 47 kali kegiatan isinya dua terus. Ini keterangannya dalam kitab Nihayah wal Bidayah Ibnu Katsir. Ada dua kitab dari mana? Jadi 47 kali berapa? 47 kali 2 9 seikung berlain seikung aja dalam bawah, makanya 95 Nabi Adam. Amin lagi saya yang lagi dia tidak sebabnya. Cuma kita hebat waktu 95 anak Nabi Adam. 95 ini yang tadi disilam, dikawinkan disilam. Qabil lawan Ikrimah, Habil lawan Muda. Lalu Qabil, Habil ada terima. Ujar Habil, lu hendak separuh aja, yang sama di salah turun dalam paruh. Mungkinlah si Qabil lawan Ikrimah ini putih orangnya. Mungkin Habil lawan Muda ini hilang. Lalu disilang antara hilang lawan putih, hilang lawan putih. Ada akun mungkin saja Qabil ada akun Habil. Lalu dibunuh si Habil. Ya, beginiannya kita, beginiannya adalah siapa? Awal dan sasar. Ya Allah, inilah asal muasalnya manusia yang pertama kali berdiri dia. Ya asas saja. Diri dengki kalau siapa? Awal dan sasar. Makanya dengki ini dia bahaya. Ada tahu siapa dan sasar pun bisa dibunuhnya. Nah ini kejadian orang anaknya Nabi Adam, Qabil lawan Habil. Nah kisahnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam banyak kisah Alhamdulillah. Ya tadi di antaranya Nabi Sidin adalah Nabi Sidin alaihi wassalam. Lima itulah kenapa jadi imam di dalam yaum hari Asyura. Wastautu sakinatun nuhi ala jabal al-Judi yaum Asyura. Dan ditandarkan kapalnya Nabi Nuh di atas bukit Judi itu di hari Asyura juga. Jadi selamat kapal Nabi Nuh setelah banjir besar itu di hari Asyura juga. Jadi hari Asyura lah. Jadi di dalam kitab bahwasanya Nabi Nuh ini sizin berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun Nabi Iman lawan sizin cuma 48. Kurangnya 48 ya. Jangan kita nilai bisi murid itu 48 ikongnya. Semua kan umat sizin itu tentang lawan sizin. Sampai Nabi Nuh itu ada tahan lagi bahwa umat sizin sampai doa sizin di dalam Quran, Rabbi la taj'al 'alal-ardi minal kafirin dayyara innaka taj'alhum yudillu ibadika wa la yudillu illa fajiran kafara. Ya, doa sayyidah. Jadi dia Nabi Nuh tahan lagi
umatnya sampai sisi berdoa ya Allah Rabbi la tajal ala ardi minal kafirin dayara mati akan orang kafir kerana di muka bumi kami senang entah lagi sudah Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh diperintahkan ujar Allah mewahyukan karena jadi hadaan banjir besar didatangkan banjir nang jagat memusnahkan umat manusia. Jadi Nabi Nuh disuruh membangun kapal. Nah, jadi kisah kapal Nabi Nuh benar. Jadi di dalam kitab disebutkan kapal Nabi Nuh itu panjangnya 1.200 jirah. Satu jirah itu sama dengan 46,2 cm, setengah meter. Artinya 600, ya 1.200 begitu, 600 meter panjangnya. Mana jalan-jalan Mesir saya 600 meter ini kira-kira saya MDN mah. Saya MDN yang bisa 600 meter tak sekilo dengan kapalnya. Jadi Nabi Nuh disuruh mengolah kapal di atas gunung. Nah ini makin umat sini mulu-mulu yang biasa kita Nabi Nuh dimana bilang mengolah kapal di atas gunung di mana bayunya. Lalu dia waktu itu Nabi Nuh bilang saking dihilangkan oleh umatnya. Jadi dia bilangnya umat sidin hendak buang air datangi kapal Nabi Nuh langsung tuntung. Jadi diherainya, dikaminya. Jadi sekampungan yang ada sekitar sudah di WC umum kapalnya Nabi Nuh tadi. Jadi dia kisahnya Nabi Nuh tadi boleh kapal panjangnya 1.200 jirah, lebarnya 600 jirah, tingkatnya 3. Tingkat pertama ke-9 tangga bulan buaya dan lain-lain. Tingkat kedua ke manusia 48, tingkat 3 biasa unggas burung-burung. Jadi 3 tingkat. Semuaan terbuat di situ sepasang binatang. Mulai yang paling benar binatang gajah. Bisa jelas fokus bilang gajah kalau jadi gajah serasa sampai yang paling halus binatang apa? Tungau. Jangan ada tungau ini. Tungau itu bahasa kita ya hama lah. Nah jadi hama serasa kucing serasa makanya tidak kucing sebuah kita pada minum dari gajah kucing. Jadi serasa dibuatnya ya Allah ibak pada minum ibak. Jadi 3 tingkat disebutkan. Jadi sebelum kapal tadi dinaiki, ya tadi dijadikan jalan robohnya. Jadi waktu itu dia Allah timpakan bala lawan umatnya Nabi Nuh tadi karena penyakit pekorengan. Bahasa sensor pekorengan, yang kita pekorengan kan sekampungan pekorengan. Jadi sampai ke kapalnya Nabi Nuh itu dibakar kotoran. Limbah itu kan terakhir ada pekorengannya buang air. Limbah itu ya tohok sudah obat dan jadi keselamatan itu dalam tahunnya obatin pekorengan keselamatan ini karena dalam turun. Jadi dalam waktu itu ada 6 saifong naik ke kapal Nabi Nuh buang air sekali itu rusuk ke kapal Nabi Nuh tadi terbuat kepada tahi tadi. Kemudian aku dia bilang sekali tergugur dia ampun pekorengan ini ampun anu ketambah sekolah di hari. Jadi lalu dihabarkan kawan sekampungan ayo bahwasanya obat kita ada di kapal Nabi Nuh. Jadi asing-asing ini kalau tahi ada gayu ada ember dan bahasa kita ya berasih kapal Nabi Nuh. Kita ada itu berusaha kisahnya berasih kapal Nabi Nuh pada dari kotorannya. Ya Allah, saking menghilangkan kapal Nabi Nuh. Baikkan sama Tuhan, limbah baikkan tadi hanya terjadi baik besar. Jadi Nabi Nuh tadi lah disuruh oleh kapal tadi dikit-dikit masuk ambil kan adalah ringkasnya. Jadi sistem berlarut kayak kita itu berlarut tanggalnya 10 Rajab berakhirnya 10 Muharram.
berapa bulan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya kan? 6 bulan. 6 bulan itu berarti 6 bulan 3, 180 hari. Ya Allah, lamanya dalam kapal. Jadi semua manusia ini tenggelam dalam semua anak ada di dunia ini tenggelam kecuali untuk di kapal Nabi Nuh. Jadi untuk di kapal Nabi Nuh 48 manusianya, termasuk 48 ini berenam anak sidin. Di sini saya terangkan. Jadi untuk di kapal Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang bernama Sam, Ham, Yafus, yang berbinat Aswad, Sarah, Bayyurah. 3 darahnya, 3 bunyinya untuk kapal. Sedangkan ini sisifan 3 lawan. Ngarangnya siapa? Balak binti Usuail. Kenapa dia bikin Nabi Nuh tenggelam? Ada masih lagi. Wajar Nabi Nuh biniku nakasih naik, karena ikut tenggelam. Ada dalam bini belum di sini dia. Artinya itu pelajaran kita. Hidup kita jangan membanggakan. Aku je pulang tuan guru, aku je binti tuan guru, aku je berkisah tuan guru. Kamu jangan rahasia terkait tetapi celaka ya Pak. Jangankan binti tuan guru, jangankan pakuan tuan guru, ini Nabi enggak. Jadi walak orang bini sini binti Usuail ada apa naik? Limbah itu akan jalan anak Nabi Nuh berdua. Balus lawan Kan'an. Nah Kan'an ini dia lawan menjawab kalau kita ujian Nabi Nuh makasih lainnya wahai anak Kan'an ada berai mulai anak gunung aja karena ada mungkin banyak naik ke gunung Allah. Jadi Kan'an makanya ini Kan'an dia terkenal bisa nah ada masih lengkap jadi naik kapal. Nah kita gas habis dah manusia bisa kecuali yang ketinggian di kapal Nabi Nuh. Jadi 180 hari Sidin berlarut di kapal tadi sampai dengan Quran. Ya bunayya qala li ibni Kan'an, ya kan? Nabi Nuh berkata kepada anak-anak Sidin itu di Quran, ya bunayya urkibu ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Surah Hud ayat 42. Ya bunayya urqubhu ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Kasih naik kenapa di sini? Wahai Kan'an, kasih naik kenapa? Jangan ikut termasuk dari orang kafir. Itu mana kasih? Tetap tempat. Wa qala sa'labi istauda safiratan Nuh 'ala jabalin fi yawm Asyura. Nah, kisahnya yang terakhir. Kisah Nabi Nuh ini keduanya nabinya mau dikisahkan beratangnya ada contoh. Jadi kisahnya enggak sampai Asyura aja. Imam Sa'labi berkata, andalnya kapal Nabi Nuh ada Jabal Judi di atas bukit Judi Yawm Asyura wa huwa asyirun minal Muharram tanggal 10 Muharram. Qatabahu Nuh sallallahu ta'ala wa amara man kana ma'ahu bisiyam bidzalika al-yawm. Dan Nabi Nuh bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memerintahkan kepada yang di kapal puasa. Nah, jadi puasaan kapalan. Jadi dalam riwayat semua anak di kapal itu puasa, malah puasa. Makanya ada istilah puasa surat, puasa surat. Makanya sampai ada di dalam kitab Tajahul Majelis istilah. Jadi ada kisah orang soleh mana di sini ceritakan. Ibu dah dicari hari-hari lah, hari dari sini. Jadi dari hari Asyura ini ada orang soleh. Nah kebiasaan orang soleh ini hari-hari memakan sambal lawan sepotong roti. Jadi dia waktu itu angka 10 Muharram biasa mulai makan sambal mau makan. Pas di hari Asyura ada mau makan sambal tadi. Nah, bahwasanya ketahui bahwasanya hari Asyura ini
Jangankan sambut dalam puasa manusia ini nggak sih puasa saya begini aja sambutnya. Ini mungkin dari istilah yang terjadi di zaman hari ini. Coba kan hari Rabu ada roti atau bulan yang murung oleh sambut atau kucing ada iwak makan nggak ada. Dia memakan artinya kucing berhari dia akan makan kucing ini dia menau. Jadi dia hanya bersyukur Allah sehingga puasa sahabalan puasa. Jadi mulai sambut apa sama puasa. Wayuya tatayur. Nah, limbah itu pula sambungan binatang-binatang tadi lah. Ya kan, burung-burung, wadabah, binatang-binatang melata. Jadi umum sobu puasa sedekah. Nah, ya kan, puasa jadi kalian pada hari itu. Nah, limbah itu belum susah. Nuhan akhirnya bagi bahwa kemudian Nabi Nuh keluar dari kapal tadi. Lalu dilihat Nabi Nuh dari danau tumbuh seluruh pohon-pohon kadang tumbuh. Kadang dia habislah satu tahun lagi. Nah, dia Nabi Nuh yang kami mencarikan lesan buah-buahannya deh. Ayah apa makan buah puasa apa lagi? Lalu nanti di sini ada kisahnya bulan-bulan Asyura. Jadi bulan-bulan Asyura itu kitabnya berada di Buzuhurnina. Ini yang membuat ada kita tentang masalah bulan-bulan Asyura waktu di zaman Nabi Nuh. Makanya dulu kita ada di sini biar dia menyambut apa bulan-bulan Asyura. Bid'ah. Apa bulan Asyura? Membuang duit aja. Nah, itu kira-kira karena kita ada dalilnya. Artinya kita mutabaah mau mengikuti kisah Nabi Nuh, ya kan? Lawan dulu biarkan kita bulan kubur ini intinya kan sedekah juga. Kira-kira dulu lah ada kira-kira bulan kubur ini budgetnya. Ada kira-kira yang budget bulan kubur ini. Ada Rasulullah. Karena kan terjadi kan disedekahkan. Namanya nyumbangnya disedekah, nama bagian dapat pahala itu. Nah, jadi menurut bagus saja. Makanya dulu orang Banjar, tradisi kita orang Banjar ini bulan-bulan Asyura sudah tahu. Karena ada dalilnya kita ada dari Buzuhurnina. Jadi kisahnya jadi Nabi Nuh tadi mengumpulkan bagian saudara Islam, mengumpulkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam kapal tadi. Wahyang di antara bahan makanan atau sisa lagi. Yang pertama al-baslah. Nah, jadi gue yang bilang bulan kubur kita 67 ni lah, sebelah ni 67 ini jangan ada. Karena ini ibaratnya wajibnya. Karena kurang Banjar biasanya di bulan Asyura ini ada sampai 40 aja, 40 macam sampai kayu jamuk dibuat. Tahun ini yang dibuat kayu jamuk, kalau keracunan kurang. Lalu saya sampai ada ucuk-ucukan dia ada macam ucuk walo. Ucuk memilih, ucuk kapo, jangan ucuk mesikir. Ucuk mesikir dibuat-buat ada. Nah, jadi yang pertama boleh catat baslah. Apa itu makna baslah itu? Pala, buah pala. Jadi buat kita pala. Nah, ini biasa pula musuh pala jodoh. Wal adas. Apa itu adas? Adas manis lain. Adas itu maknanya kacang kedelai. Alim itu mencari kacang kedelai ada orang bilang mau ada alim kan buat tempe atau tahu sama aja. Ini lah ini kita lah kita isi bagian itu lah hari Selasa orang boleh. Yang ketiga pulang wal ful kacang tanah ada lagi memaknai kacang merah kacang tanah kemudian kita itu kacang apa kacang Cina. Berdua di bagian dalamnya kacang Cina. Wal khamis kacang hijau, wal khamis jagung. Nah, jagung banyak. Wasair gandum. Dia gandum ini memang paling jarang dibuat ibuan kita. Jadi gandum ini kan dibuat kita ini kan karena di luar belakang mereka. Jadi mana ya kamu buat gandum ini buat dia sendok gelapung jangan 2 kilo. 2 kilo jadi keoleh kan jadi bubur lagi. Buatnya kita sendok-sendok asal aja karena Nabi Nuh membuatnya gandum. Nah, misalnya
Jadi roti kita ya. Riba itu langkah 7 wal azan itu padi atau beras. Nah ini 7 bulan pala, kedelai, kacang tanah atau kacang merah, kacang hijau, jagung. Riba itu gandum lawan beras. Nah itu kita. Nanti ulang lalu diulang makanan ya toh. Dalam bahasa kita bubur Asyura karena dimulainya hari Asyura. Wa ada bi al-magisna asratan al-salat. Disunahkan pulang di hari Asyura itu 12. Kita harus sedikit bisa angkat. Nah pertama sholat banyak di hari itu sembahyang sholat. Apa nama? Sembahyang Isra, sembahyang duha, sunnah banyak sembahyangnya. Wasaumu puasa. Nah ketiga pulang wasilaturahim. Disunahkan silaturahim. Makanya dulu hikmahnya kita pulang bubur itu masuk silaturahmi. Ujar Nabi silaturahmi ini amalan supaya panjang umur, murah rezeki ya ajar ya. Makanya dulu kita ini termasuk untung dan Indonesia ini kita termasuk silaturahmi. Ini kita ngomong kayak ini kita masuk silaturahmi ini amalan supaya panjang umur dan murah rezeki. Makanya orang pada tadi ke majelis itu penggaringan, pikiran tak? Penggaringan dia pada tadi ke majelis, makanya majelis itu untung biar murah rezeki panjang umur. Riba itu pulang sedekah, banyak kita sedekah dari orang ya. Kita bulan Asyura ini sedekah. Ya, wal iktisar mandi pulang sunnah di hari Asyura. Jangan ada nanti bagi yang murah bubur lah. Mampu haluan, tambah masjid dengan buburnya. Wal iktihar bercerak mata, bercerak mata, ayu celak merah. Sampai ada di dalam kitab dari Abu Zuhair. Ma'il iktihar fi yaumi Asyura lam yarda fi sanatihi, siapa yang bercelak mata di hari Asyura maka diamankan dari penyakit mata setahun lamanya. Itu kelebihannya. Jadi dicelakkan hari itu amun bahari ingat datu bulan Asyura kulit lincinya ya. Jadi kan kita bentuk Asyura kulitnya itu diram bahari itu dapur ya kan tadi kulit akan sedikit di mata. Jadi ambil akuahnya ya. Cuma ini kita ada lagi pakai dapur lah masak Asyura pakai kompor gas. Nah ada lagi nyalatatnya tuh menurut bahari itu jadi dicelakkan. Ngambil celak, apalagi ini macam celak dia tahu apa dia sesuai ini dia pilih lengkap kalender, ya kan? Kalender kan dia. Limba itu wajibatul alim, limba itu orang alim, wajibatul alim, main lagi orang kaya, masuk yatim, nah ini dia menyapu kepala anak yatim, makanya dia lah ini yang di dalam hadis non sahih ini hadis ini yaitu menyapu kepala anak yatim ini. Jadi ini non sahih dari kita yang amalan Nabi di hari Asyura. Jadi jika siapa menyapu kepala anak yatim di hari Asyura, maka setiap helai daripada rambut yang disapunya tadi mengangkat satu derajatnya, diampuni satu dosanya. Jadi cari anak yatim di Asyura seimbang apa dua pak? Kamu untuk hari ini anak yatim gila. Ini salah anak yatim itu kan belum balik. Membuat itu kalau balik sudah. Jadi salah anak yatim itu ayat pak belum balik. Nah itu karena ini karena belum anak yatim dia adalah. Jadi karena salah kepalanya tidak satu kurang bahari lah diminyaki disuruh dibagi duit, dia punya betul kan? Dia punya dibagi duit ada. Jadi dibagi duit, dia bisa jadi itu. Jadi dia lagi, nah dulu kita akan Allah hari-hari menyayangi anak yatim satu-satu. Jadi kita berniat dan mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki. Mudahan hari Asyura ini tahu kita berbagi dengan anak yatim. Barang hari Asyura ini, dulu dicobalah kita berniat di rumah 100.000 aja. Cari anak yatim misalnya 45, 20 orang. Ibu menariknya, setahun sekali 100.000, buka pulsa saya awal ini 100.000 sebulan. Jadi setahun sekali dia anak yatim
khusus sebenarnya. Jangan mengusut mamanya lah. Anak yatimnya ini kan mamanya khusus. Kalau kesempatan. Jadi setiap helai rambutnya diangkat satu derajat dan ujar Nabi, ulama menyayangi anak yatim itu ada di dalam surga lalu. Makanya Abul Yatim, Rasulullah itu bilang Abul Yatim artinya anak yatim. Jadi Rasulullah itu kan orang paling sayang anak yatim. Makanya Nabi orang menyayangi anak yatim ada di dalam surga antara jari telunjuk menjadi tengah. Nah, artinya apa ya kalau Nabi bilang orang menyayangi anak yatim? Angka 3, angka selanjutnya 10, 11. Watasi aku aliyah menambah pengeluaran keluarganya. Banyak ibu belanja baik, mudahan apa. Jadi banyak ibu beri duit, banyak ibu belanja karena dia turun baik. Ini setahunan ini jangan kita tuh di asuransi. Bilanya kita bila ketujuh belanja di hari asuransi lagi banyak ibu belanja, jadi sama setahun itu dimurahkan rezeki. Makanya sampai dia turun mengkhawatir di sini mengembangkan ini angka setahun sekali, minimal setahun sekali itu di hari asuransi di sini dia setengah gram. Asal ada tukang amas di sosok di setahunan tukang amas kasusnya. Ini dengan ibu yang ada tukang amas kan? Ada ya banyak. Bahasa ini adalah untuk emas maka begini dia obatnya dia dari yang dari bawah dia emas sampai bawah UGD ke depan tapi di bawah emas sampai buat lagi mulai dokter nah nang ke-12 wakil surah Al-Ikhlas atau membaca Al-Qur'an karena sering kali itu amalannya. Lawan membaca kemantala yang masyurah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir sab'ina marah 70 kali. Jadi dibaca itu makanya ini bacaan ini dia gue ujar guru ada orang misi guru bahasa dunia. Jadi dari sini bacaan ini dia sama kubur. Jadi orang-orang kubur bahari ini dia gue dan turun dia ada kayak ini. Jadi dia turun awal itu kubur tuh dijaga ada. Yang pertama di sini ini kita pakai kitab ada sebenarnya. Bila mulai kubur jaga adat supaya jangan apalagi yang kubur tuh. Ya biasanya seperti ini kalau ngomong banyak lah. Oh inilah itu kita ibu jadi kelahi kubur maka dia tidak dapat ada dapat berkah. Nah kedua yang sini jaga aurat karena kan kubur ini niatnya sedekah ibadah. Nama orang beribadahnya artinya dijaga aurat. Ini udah kubur loh, tetapi tidak ada umat kasihan masih di HP. Ya kan? Ulun pernah di Kiaula, ulun pernah di mana? Kubur masak sebelumnya ya. Kalau bacanya bahwa selamat ini datangnya sekali datang ulun kan khusus kecilnya. Maka penyurung ini dia beda setara jenang dari si jari itu kan. Sekali dia penyurung ini tak duduk dia datang ulun pulang. Ya Allah bilang ini, nah kayak apa membaca bahwa selamat nih? Kecil di muka ini duduk. Makanya ulun bersama guru-guru itu hati-hati kok buat. Ini minat rumah ada orang itu membaca bahwa selamat. Agak menyaruh ini bisa terjadi, bisa terjadi. Jadi dari sini tiga orang limbah itu di sini mengkawana orang nama harum kubur ini pertama kali itu nama harumnya enam Tuhan Ampun. Cari kena gue begini sama seperti yang ini. Jadi suruh sini nama harum pertama. Jadi dia ambil berkah, biar banyak ambil aqua. Mudah-mudahan panjang umurnya sudah tahan. Cuma jangan sini sampai masak harum, masuk rumah sakit sini. Lucut sih dari jompo langsung jadi harum itu cuma sampai dia dan anak-anak tapi bukan dari anak harum simbolisnya aja yang video. Nah lawan bacaannya tadi kan guru dari hasbunallah
jaga. Nah itu yang harus sampaikan dan manfaatnya. Jadi di waktu berbuat kita lah. Nah itu kita di pentingnya sholat jaga adab. Jadi mudah-mudahan kita berkumpul dengan sini. Taala mengampuni dosa-dosa kita dan banyak semua kepada kita subhanahu ala hadihi wa ala sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah ya syarrul rajim sallallahu alaihi wa sallam. Amin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad amin wa ala sahbihi Allahumma ikhlas bi talabil ilmi wa kasri wa min Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Minta ampun dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi